Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA kita ya. Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang materi. Hari ini kita akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Apa sih itu unsur? Apa itu senyawa? Dan apa itu campuran? Oke, kita lihat ya, check this out. Nah, sebelum kita masuk ke unsur, senyawa, dan campuran, masih ingat apa itu materi? Nah, materi itu merupakan setiap benda yang ada di sekitar kita. Di sekitar kalian ada buku, ada pulpen, ada handphone. Nah, itu adalah materi. Ya, semuanya ada oksigen, kemudian ada air, itu adalah materi. Kemudian, materi itu dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi dua. Ada zat tunggal atau murni, dan ada campuran. Nah, yang zat tunggal itu terdiri atas unsur dan senyawa. Karena kita hari ini akan membahas unsur, senyawa, dan campuran, kalian harus tahu dulu ini. Unsur dan senyawa itu merupakan zat tunggal atau murni. Tapi kalau campuran itu langsung dari materinya sini, bukan bagian dari zat tunggal. Kemudian unsur dibagi menjadi 3. Ada unsur yang kandungannya logam, semi logam, dan non logam. Bu, semi logam tuh kayak gimana maksudnya? Dia itu punya sifat logam, tapi dia juga punya sifat non logam. Dia punya sifat keduanya nih, tengah-tengahnya. Kemudian campuran itu dibagi 2. Ada homogen dan heterogen. Kita bahas selanjutnya. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat lain. Jadi kalau misalkan unsur itu nggak bisa dipisahin lagi, nggak bisa dipecah lagi jadi yang paling kecil itu nggak bisa. Karena unsur itu merupakan zat tunggal yang paling kecilnya. Ya. Kemudian jumlah unsur yang ada di bumi saat ini yang udah diketahui itu udah mencapai 118 unsur. Coba, kalau segitu banyaknya, bisa nggak ya diingat? Nah, bisa. Karena Johannes Jacob Berzelius itu membuat namanya lambang unsur. Lambang unsur ini yang dipakai saat ini itu dibuat oleh Johannes Jacob Berzelius. Siapa sih Johannes Jacob Berzelius? Seorang ahli kimia dari Swedia pada zaman dulu. Nih fotonya, Bapak Berzelius. Oke, Berzelius itu membuat ketentuan simbol unsur sebagai berikut. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yakni huruf awal dari nama latinnya. Kalian bisa lihat di bagian yang kanan ini ada tabel periodik unsur nih. Semuanya ini adalah nama-nama unsur. Lambang unsur nih. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yakni huruf awal dari nama latinnya. Lihat yang satu huruf yaitu nih, yang paling atas. Kalian lihat di situ adalah unsurnya namanya hidrogen. Dilambangkan dengan H. Tuh, karena diambil dari huruf awal dari nama latinnya. Kemudian huruf awal itu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. H di sini pakainya H besar bukan H kecil. Kemudian untuk unsur yang memiliki huruf awal yang sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Maksudnya gimana, Bu? Nah, yang ada di tengah sini yaitu ada helium. Helium huruf depannya apa? H kan? Sama dengan hidrogen. Tapi helium nggak boleh dilambangkan dengan H juga karena sudah dipakai oleh hidrogen. Oleh karena itu, diikuti di belakangnya
huruf kecil dari nama unsur ini, helium. Jadi singkatannya He. Contohnya ini nih semuanya. Litium, lambangnya L. Ya, lambangnya Li. Depannya ada L besar dari huruf awalnya karena litium. Kemudian huruf kecilnya itu adalah huruf I dari nama litium ini. Kemudian ada kalsium. Kalsium itu nama latinnya kalsium juga, tapi pakainya C. Ya, tuh C. Bu, boleh nggak sih kalau misalkan pakainya C aja? Nggak boleh ada A-nya? Nggak boleh. Kalau yang C aja nanti Bu ketukar sama punya karbon. Ya, di sini Ca. HLINAKRBCSFR. Kalau dihafalkan ini bisa, tapi itu tugas kalian nanti kalau di SMA ketika kalian masuk IPA. Ya. Oke. Kemudian unsur itu kan tadi udah dibagi 3 tuh. Ada unsur logam, ada unsur semilogam, dan ada unsur non-logam. Unsur logam itu warnanya mengkilap. Nih, Ibu gambarkan ini uang koin ya. Uang koin kalian pasti melihat uang koin seperti ini ya. Nah, warnanya kan mengkilap. Bersifat konduktor, penghantar panas dan listrik yang baik. Jadi kalau misalkan diberi listrik, aliran listrik, dia akan menghantarkan listrik dengan baik. Jadi kalian bisa kesetrum kalau misalkan uang koin ini dikasih aliran listrik. Kemudian dapat ditempa atau dibentuk. Uang koin ini kan awalnya bukan seperti ini, tapi dia bisa dibentuk nih karena dia dari logam. Nah, biasanya koin itu bentuknya padat, kecuali beberapa logam seperti laksa, cesium, francium, dan gallium. Nah, keempat itu wujudnya cair. Kemudian logam itu sifatnya kuat dan keras nih kalau yang padat. Uang koin kalian kuat kan? Nah, makanya itu karena uang koin kalian itu adalah unsur logam yang merupakan aluminium. Kemudian semilogam, dia punya sifat logam dan dia juga punya sifat non-logam. Dia lebih gampang rapuh daripada logam, tapi dia lebih kuat nih daripada non-logam. Sifatnya dia itu bisa menghantarkan panas dan listrik, tapi kurang baik, tidak seperti logam. Beberapa warnanya mengkilat, contohnya antimon. Logam antimon ini yang Ibu gambarkan di sini. Kemudian non-logam. Non-logam ini ada yang wujudnya padat, ada yang wujudnya cair, ada yang wujudnya gas. Ya, bersifat isolator, dia tidak bisa menghantarkan panas dan listrik. Kemudian umumnya tidak mengkilap dan tidak dapat dibentuk. Ya, contohnya iodin. Iodin itu yang ada di sini nih gambarnya. Bu, kenapa kok ada betadin di sini? Tahu nggak kalian kalau misalkan betadin ini dibuat kandungannya dari iodin ini nih. Ya, ternyata betadin dibuatnya dari ini. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, senyawa. Senyawa itu kan zat tunggal juga tuh. Kalau tadi unsur itu tidak bisa dipisahkan, kalau senyawa dia dapat dipisahkan menjadi zat yang lebih sederhana. Senyawa itu terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih yang berbeda. Nih misalkan ada unsur A, kemudian ditambah unsur B. Dia bisa menjadi satu, membentuk senyawa. Ya. Nah, ini senyawa itu merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih. Cirinya yaitu merupakan zat tunggal, terbentuk dari dua unsur atau lebih. Nah, tadi kan baru dijelaskan, sifat senyawa berbeda dengan sifat-sifat unsur penyusunnya.
Kemudian dapat diuraikan kembali menjadi unsur penyusunnya melalui reaksi kimia. Jadi dapat dipisahkan nih senyawa itu. Nih, senyawa ini kan udah nyatu nih. Dia dipisahkan dengan reaksi kimia menjadi dua unsur atau lebih. Jadi unsurnya itu bisa pisah lagi. Contohnya itu ada gula. Kalian di sekitar kalian ada gula kan? Gula itu merupakan senyawa. Nama senyawanya atau rumus molekulnya C6H12O6. Kemudian gas yang kalian hirup sekarang itu adalah oksigen. Oksigen rumus molekulnya O2. O2 berarti O-nya ada 2 kan? Unsur O-nya ada 2. Dia gabungan tuh dari 2 unsur. Kemudian ada karbon dioksida, CO2. Ada unsur C, ada unsur O-nya 2. Jadi ada berapa unsur? Ada 3 unsur nih. Kemudian ada air atau H2O. Nih kalian bisa lihat di sini. Hanya ada 2. H1, 2, O-nya ada 1. Ini adalah senyawa. Oke, bisa dipahami? Sekarang kita bahas tentang campuran. Campuran tadi dibagi menjadi 2, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu campuran yang tidak dapat dibedakan zat penyusunnya. Nah, contohnya kalian itu bisa, kalau kalian buat minuman, air plus gula atau air tambah sirup. Nah, ketika diaduk gula ini, apakah masih kelihatan gulanya di dalam air tersebut? Tidak bisa, karena dia adalah campuran homogen. Ya. Kemudian, kalau nih air plus gula itu adalah campuran homogen ya. Karena gulanya ini tidak bisa dibedakan dengan air ketika sudah diaduk. Kalau campuran heterogen itu dapat dibedakan penyusunnya. Contohnya nih, air dan pasir. Ketika kalian itu memasukkan pasir ke dalam air dan kalian aduk, apakah sama seperti gula? Tidak. Pasirnya tetap kelihatan. Jadi bisa dibedain mana pasir, mana air. Ya. Tuh. Dia adalah campuran heterogen. Sampai sini bisa dipahami? Jangan lupa ya, dicatat materi yang Ibu jelaskan ini di buku catatan kalian. Sewaktu-waktu Ibu akan meminta catatan kalian dikumpulkan. Oke? Tidak ada latihan hari ini, latihannya akan Ibu berikan besok hari. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.